أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat Jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya, serta menghadiri majlis ilmu, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Salawat berangkaikan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya pembahasan kita surat Al-Baqarah ayat 51 sampai 54. Insyaallah taala pada pagi ini kita lanjutkan dengan ayat 55 sampai 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna was-salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Bani Israel, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara langsung. Maka halilintar menyambar kalian, sedangkan kalian menyaksikannya.
Kemudian kami membangkitkan kalian setelah kematian kalian tersebut, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan kami naungi kalian dengan awan, dan kami turunkan kepada kalian al-manna dan as-salwa. Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Mereka tidaklah menzalimi kami, tetapi justru mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 55 sampai 57 ini merupakan lanjutan kisah dari sebelumnya, dari orang-orang Bani Israel yang mana mereka menyembah patung. Kemudian mereka sadar, mereka bertaubat. Sebagian mereka dibunuh, ya, membunuh diri mereka. Orang-orang yang tidak menyembah berhala, mereka menusukkan pisau mereka kepada orang-orang yang menyembah berhala, meninggallah seluruhnya. Yang telah diteruskan pada pertemuan yang sebelumnya. Di ayat 55, maksud atau konteks dari ayatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa, orang yang masih hidup, yang tidak menyembah berhala, pilihlah 70 di antara yang masih hidup itu, yaitu 12.000 orang. Wahai Musa, dari 12.000 orang yang masih hidup ini, pilihlah 70 di antara mereka yang menurutmu paling baik ibadahnya, yang menurutmu paling baik, ya, akidahnya atau keimanannya. Pilihlah 70 orang tersebut. Kemudian setelah engkau pilih 70 orang, maka berangkatlah bersama mereka kembali ke Bukit Tursina, dengan tujuan 70 orang ini dapat melihat tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan 70 orang ini akan menjadi pembantumu, artinya yang mendampingimu dalam berdakwah kepada orang-orang Bani Israel. Dan ini Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf, "Wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina." Akhirnya Musa memilih 70 orang pilihan dari kaumnya. Dari 12.000 orang dipilihlah 70. Maka berangkatlah mereka semua ke Bukit Tursina untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kebesaran Allah yang mereka lihat? Yaitu mereka mendengar langsung bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah dan larangan kepada Nabi Musa. Ya, artinya apa? Mereka langsung mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Tanda kebesaran apa yang lebih besar daripada ini? Langsung mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai di Bukit Tursina, maka Nabi Musa dipisahkan oleh sebuah tabir, sehingga Nabi Musa tidak terlihat oleh 70 orang tadi. Ketika tertutup oleh tabir, maka mulailah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukum-hukumnya, perintah dan larangan kepada Nabi Musa, dan itu didengar langsung oleh telinga mereka. Setelah Allah selesai memberikan perintah dan larangan kepada Musa, maka Allah buka tabirnya. Kembali Musa dapat dilihat oleh 70 orang itu. Kemudian Musa mengatakan kepada 70 orang itu, "Belumkah kalian beriman dengan sebenarnya kepada Allah? Ini adalah tanda kebesaran yang sangat besar yang membuat kalian wajib beriman kepada Allah." Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang Allah jelaskan di ayat 55 ini. "Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Ingatlah wahai Bani Israel, ketika dulu kalian mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman padamu. Kami tidak akan beriman pada Allah hatta narallaha jahra." Sampai kami bisa langsung melihat Allah secara langsung. Luar biasa. Belum juga beriman pada Allah,
Belum juga mereka yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka telah mendengarkan langsung suara Allah memberikan perintah larangan kepada Nabi Musa alaihi salam. Namun ini jawaban dari orang-orang Bani Israel, 70 orang terbaik dari Bani Israel. Yang terbaik seperti ini kualitasnya, apalagi yang di luar 70 orang itu. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman padamu wahai Musa sampai kami bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat murka dengan jawaban dari 70 orang Bani Israel ini. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka kami menyambar kalian semua dengan petir. Allah berikan petir kepada mereka, satu persatu dari 70 orang itu disambar oleh petir. Mereka semua akhirnya mati, tewas langsung di tempat itu. Wa antum tanzurun, dan engkau saling melihat. Satu persatu mereka saling melihat, di antara mereka disambar petir, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat kaget dan sangat terkejut dengan hukuman yang Allah berikan kepada 70 orang tersebut. Nabi Musa berdoa pada Allah, wahai Allah, ya mudah-mudahan mereka dengan hukuman ini mereka sadar. Wahai Allah, berikanlah mereka kesempatan untuk hidup kedua kali. Mudah-mudahan mereka mau bertaubat kembali kepada kaumnya sebagai orang yang baik, karena dia telah mendengar perintah larangan dari Allah. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Maka Allah mengatakan di ayat 56, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan kalian dari kematian kalian. Artinya 70 orang itu dihidupkan lagi oleh Allah, diberikan kesempatan hidup yang kedua di muka bumi. La'allakum tashkurun, wa agar kalian wahai orang-orang yang sebelumnya dihukum oleh Allah dengan halilintar, agar kalian bersyukur dengan nikmat hidup tersebut dan kalian bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Hidup mereka semua. Ketika mereka hidup, apa yang terjadi? Mereka kembali mengulangi kekufuran mereka, kefasikan mereka, dan langsung Allah hidupkan lagi. Ini tanda kedua yang langsung mereka rasakan pada diri mereka. Mereka hidup kembali melakukan kekufuran kepada Allah. Bahkan nanti di ayat 75 Allah berfirman, "Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqalu wa hum ya'lamun." Wahai umat Muhammad, apakah kalian masih berharap orang-orang Bani Israel itu akan beriman, padahal sekelompok di antara mereka telah mendengar ayat Allah, kemudian mereka mengubah ayat Allah tersebut setelah mereka memahaminya, padahal mereka sadar melakukannya. Artinya apa? 70 orang tadi dihidupkan oleh Allah, mereka masih ingat perintah larangan yang mereka dengar langsung dari Allah, mereka ubah. Yang haram mereka ubah menjadi halal, yang halal mereka ubah menjadi haram. Luar biasa. Sudah langsung mendengar suara Allah, diberikan hidup dua kali, mereka mengubah ayat-ayat Allah. Afatatma'una ay yu'minu lakum, kata Allah. Jangan pernah berharap orang Bani Israel itu akan beriman. Dan itu ayat Allah, mereka tetap melakukan pembangkangan, mengubah ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'lamun, dan mereka dengan penuh kesadaran melakukan hal-hal tersebut. Itu dia makna dari ayat 55 dan 56. Allah suruh Musa memilih 70 orang yang terbaik di antara mereka ke Bukit Tursina. Mereka mendengar perintah larangan Allah, mereka ingkar, mereka ingin melihat Allah secara langsung, mereka disambar dengan petir, mereka mati semuanya, dihidupkan lagi, mereka ulangi perbuatan mereka, dan bahkan lebih dahsyat, mereka ubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat 57,
Masih pada kisah Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salam, yang mana mereka diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Palestina adalah tempat kelahiran dari nenek moyang mereka, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam lahir di negeri Palestina atau Baitul Maqdis. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Baitul Maqdis. Namun Baitul Maqdis pada waktu itu dikuasai oleh orang kafir, sehingga mereka harus masuk Baitul Maqdis dalam kondisi berperang, berjihad fi sabilillah. Dan Allah telah menjamin mereka apabila mereka berperang di Baitul Maqdis, mereka akan memenangkan pertempuran tersebut, kecil atau banyaknya jumlah mereka. Akhirnya mereka semua setuju. Baik, wahai Allah, kami akan kembali ke Baitul Maqdis, berperang di jalan melawan orang-orang kafir yang menguasai tanah kami, tempat kelahiran nenek moyang kami, yaitu Nabi Israel, Nabi Yaqub alaihissalam. Berjalanlah Nabi Musa, Nabi Harun bersama Bani Israel pergi ke Baitul Maqdis. Ketika sampai di Baitul Maqdis, maka Nabi Musa alaihissalam berpidato kepada Bani Israel, mengulangi perintah Allah Subhanahu wa taala, "Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Wahai kaumku Bani Israel, mari kita sama-sama masuk kepada negeri yang suci, yaitu Palestina, Baitul Maqdis. Mari kita bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir tersebut. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan kita mundur, jangan kembali ke belakang, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Ketika selesai Nabi Musa berpidato, mulai orang-orang Bani Israel kembali kepada kufurannya. Mereka enggan masuk ke negeri Palestina sambil berjihad fi sabilillah. Mereka mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, tak mau kami masuk Palestina, karena yang menguasai Palestina ini adalah orang-orang kafir yang sangat kuat. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha. Wahai Musa, kami tidak akan masuk ke negeri Palestina ini kecuali mereka orang-orang kafir itu keluar dengan sendirinya. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar, baru kami masuk ke negeri Palestina. Padahal kesepakatannya apa tadi? Mereka harus berjihad, berperang di jalan Allah. Baik jumlah mereka sedikit atau banyak, mereka pasti akan menang, dijamin oleh Allah. Namun ketika sampai di negeri Palestina, tinggal sedikit lagi, mereka balik ke belakang. Mereka mengingkari janji mereka kepada Allah. Banyak alasan. Wahai Musa, tinggal doa saja kepada Allah, apa susahnya? Mintalah ke Allah agar orang kafir itu keluar dari Baitul Maqdis. Atau engkau langsung berbicara kepada orang kafir itu supaya mereka keluar dari Baitul Maqdis. Alasan-alasan yang tidak masuk akal dikemukakan oleh orang-orang Bani Israel. Akhirnya terjadi perdebatan yang sangat panjang antara Musa dengan Bani Israel. Hanya sedikit dari Bani Israel yang mau bersama Musa. Bahkan dalam kitab tafsir disebutkan hanya 3 orang ya dari Bani Israel yang mau ikut kepada Musa. Yang pertama adalah Nabi Harun alaihissalam, jelas saudara Musa. Yang kedua adalah 2 murid Musa yang paling taat, yaitu Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufina. Hanya 4 orang ini yang mau ikut berperang dengan Nabi Musa alaihissalam, sisanya mundur ke belakang. Sampai-sampai orang Bani Israel mengatakan sebuah perkataan yang sangat meyakinkan. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, gimana pun engkau paksa kami untuk berperang, kami tidak akan berperang. Engkau sendirilah pergi bersama Tuhanmu berperang melawan orang kafir itu, kami tunggu di luar saja ya. Kalau engkau menang, kami akan masuk. Kalau engkau kalah, ya gimana lagi? Berarti bukan rezeki kami masuk ke negeri Palestina. Luar biasa. Akhirnya mereka
dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard. Kalian semua Bani Israel dihukum negeri Palestina ini untuk kalian haram. Selagi kalian masih kafir sampai akhir zaman, negeri Palestina ini haram untuk kalian. 40 sanatan yatihuna fil ard. Hukuman tambahannya 40 tahun kalian harus terusir di muka bumi. Tidak punya tanah air, tidak punya tempat tinggal, berkelana saja di muka bumi selama 40 tahun. Dua hukuman Allah kepada Bani Israel. Yang pertama, Palestina akan senantiasa haram untuk mereka selagi mereka tidak beriman. Ini sudah langsung dari Allah. Sekarang baru mereka ingin masuk ke negeri Palestina. Dulu kenapa nak mau masuk? Akhirnya mereka dihukum oleh Allah tidak boleh masuk sampai kapanpun, sampai hari kiamat ke negeri Palestina kalau mereka masih dalam kondisi kafir. Kemudian ditambah dengan hukuman di waktu itu 40 tahun tersesat di muka bumi. Ketika mereka tersesat di muka bumi 40 tahun, itu kembali siklusnya berulang. Kalau mereka dapat hukuman dari Allah, baru ingat Allah, ingat lagi pada Allah. Wahai Allah, minta ampun. Wahai Allah, kami taubat. Wahai Allah, macam-macam mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya habis bekal mereka, habis makanan mereka, habis minuman mereka, pakaian mereka menjadi usang. Akhirnya mereka minta kepada Musa, wahai Musa, kalau gini hukuman Allah tak sanggup kami melakukannya, menjalaninya. Makanan habis, minuman habis, pakaian sudah rusak. Mintalah Musa pada Allah agar Allah memberikan kepada kita makanan, minuman dan hal-hal agar kami bisa menjalani hukuman ini. Kami akan janji ya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, maka Allah turunkan karunia kepada mereka yang terdapat di ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami naungi kalian dengan awan. Awan, mereka dinaungi dengan awan. Mereka berjalan di padang pasir tidak kepanasan lagi. Awan senantiasa menaungi mereka. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami turunkan kepada kalian al-manna dan as-salwa. Apa itu al-manna? Apa itu as-salwa? Al-manna dan as-salwa adalah makanan surga. Ya. Al-manna itu seperti salju yang turun. Kalau mereka ambil, mereka bisa langsung makan. Dan al-manna ini manis sekali. Kata Nabi SAW, al-manna adalah makanan surga, manisnya 99 kali madu dunia. Luar biasa. Mereka dihukum oleh Allah pada dapat makanan surga. Al-manna itu turun seperti salju, mereka bisa langsung makan, atau mereka bisa cairkan atau larutkan di air, mereka aduk kemudian mereka minum. Itu disebut dengan al-manna. Yang kedua adalah as-salwa. As-salwa adalah jenis burung dara atau burung merpati yang terdapat di dalam surga. Burung itu setiap pagi dan sorenya langsung datang ke kemah-kemah mereka, tenda-tenda mereka. Mereka tinggal tangkap, kemudian mereka sembelih. Kemudian mereka masak, kemudian mereka makan. Namun ada aturan dari Allah. Makanan tersebut satu hari satu makanan. Artinya apa? Tidak boleh disimpan. Tidak boleh disimpan-simpan untuk besok, karena hari besok sudah ada lagi makanan yang baru turun dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka dapat nikmat, mereka ingkar lagi pada Allah. Perintah Allah sangat simpel. Turun makanan, habiskan untuk hari itu. Besok pasti ada lagi makanan yang baru. Apa yang mereka kerjakan? Mereka ambil makanan banyak, mereka simpan-simpan, mereka tumpuk-tumpuk. Padahal besok akan datang lagi makanan yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Makanan tersebut menjadi basi. Semenjak kejadian itu, makanan di dunia itu menjadi basi. Sebelum tidak. Kata Nabi SAW, tidaklah makanan kalian basi kecuali karena orang-orang Bani Israel dulu mereka diperintahkan untuk menghabiskan makanan mereka, namun mereka menyimpan-nyimpannya. Akhirnya makanan tersebut menjadi busuk, menjadi
basi. Semenjak itulah makanan tersebut menjadi basi sampai sekarang. Padahal dulu tidak pernah makanan itu basi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Orang-orang Bani Israil tidak pernah menzalimi kami, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Akhirnya turunlah hukuman-hukuman azab-azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Bani Israil. Allah alam bisawab. Inilah kajian tafsir kita pada pagi ini, ayat 55 sampai 57, ayat 55 sampai 56 seputar 70 orang Bani Israil. Adapun ayat 57 adalah pengingkaran Bani Israil untuk tidak mau masuk ke negeri Palestina. Akhirnya semenjak itu Palestina haram selama-lamanya untuk mereka selagi mereka masih dalam kondisi kafir. Kalau mereka beriman silahkan masuk ke negeri Palestina, dan mereka diberikan makanan yang terbaik padahal mereka dihukum oleh Allah. Namun mereka melanggar janji mereka pada Allah, mereka simpan makanan mereka, akhirnya makanan tersebut menjadi busuk dan basi sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada Pak Ibu yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bani Israel ini kan gencar kemana-mana, Ya. termasuk di Indonesia. Itu di Manado, Iya. Manado kan saya. Yang mengaku dia agamanya agama Yahudi. Kemudian orang Islam yang masuk ke sana selalu diusir. Nah sekarang kalau kita tahu ada kelompok Yahudi itu, apa tindakan yang harus kita lakukan? Iya. Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Hukum asalnya berbuat baik tetap kepada orang kafir, mau siapapun orang kafirnya, mau dia Yahudi atau Nasrani, selagi orang kafir tersebut tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tanah air kalian. Begitu konsep dari Allah Subhanahu wa taala muamalah antara orang Islam dengan orang kafir. Selagi di tempat itu ada orang kafir namun dia hidup dengan damai, tidak mengusik umat Islam, maka mereka juga berhak mendapatkan hidup yang damai. Termasuk orang Yahudi sekalipun yang ada misalkan di Indonesia dan lain sebagainya. Yang kedua, namun perlu diwanti-wanti, dimanapun Yahudi berada, mereka senantiasa berbuat kerusakan. Maka senantiasa waspada dan awasi orang-orang Yahudi tersebut. Ketika orang Yahudi sampai di kota Madinah, mereka lah yang menyebabkan peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Sebelumnya suku Aus dan Khazraj itu hidup damai saja. Madinah itu ada dua kabilah besar, kabilah Aus dan Khazraj. Semenjak kedatangan orang-orang Yahudi di kota Madinah, akhirnya terus bertempur antara suku Aus dan Khazraj. Karena orang-orang Yahudi ini mereka suka mengadu domba, dan mereka juga mahir dalam ilmu-ilmu sihir dan perdukunan. Maka itu termasuk orang Yahudi sekalipun kita harus berbuat baik pada mereka selagi mereka tidak melakukan pertumpahan darah atau mengusik umat Islam yang ada di wilayah itu. Namun tetap wanti-wanti, waspada dengan keberadaan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka senantiasa berbuat kerusakan. Ya, Allah Alhamdulillah. Menurut infonya yang di Manado itu ada nama kampung apa itu lupa saya. Kalau akan dibuat masjid berlarang, akan dibuat gereja berlarang karena beliau punya agama sendiri. Itu kemana pergi itu kan? Sebenarnya secara hukum Indonesia agama mereka tidak berlaku Indonesia. Karena Indonesia itu agama yang berlaku itu ada 6 ya, 6. Yahudi tidak masuk. Tapi kenapa mereka diberikan izin? Itu juga membuat kita heran. Dan juga Sulawesi Utara itu kan mayoritas Salib ya, Kristen ya. Maka orang Yahudi dan Nasrani itu kan dekat hubungannya.
Meskipun beda agama, mereka punya kedekatan antara orang Yahudi dan Nasrani. Maka wajar saja orang Yahudi diberikan tempat khusus di sana. Mereka mendirikan sinagog ya, tempat ibadahnya. Ya, karena orang Yahudi itu dekat ya hubungannya dengan orang Nasrani. Dan Sulawesi Utara itu, Manado itu ya banyak orang Nasraninya. Ya, yang Muslim itu di utara banyak di Gorontalo. Ya, kalau di utara itu yang Kristennya yang di Sulawesi Utara, terutama di Manado. Makanya mereka bisa dapat izin ya untuk membuat tempat-tempat ibadahnya di sana. Tapi tetap secara hukum negara kita kena itu salah. Karena Yahudi itu tidak diizinkan ya untuk menyebarkan agamanya di Indonesia. Allah Alam, gimana caranya itu? Ya, Allah Alam. Pas. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita ambil ibrah dari kisah orang-orang Bani Israel, dan semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat mereka, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kesalahan kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat dari ceramah dari Ustaz Muhammad Sultan LC guys. Ayat tafsir surah Al-Baqarah 56.